Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Sebagaimana biasa, sebelum kita membacakan atau sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita akan membacakan terlebih dahulu ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-11 di surah Al-Adiyat ya. Baik. Perlu diketahui sebelum kita memulai bahwa surah Al-Adiyat adalah merupakan tergolong surah-surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan surah Al-Adiyat dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, ayat 11. Sekarang kita coba untuk menjelaskan bagaimana kaidah tajwidnya atau panjang pendeknya seperti itu, dan juga makhorijul huruf dari setiap ayatnya ya. Kita mulai dari ayat pertama. Wal adiyati. Perhatikan huruf wa langsung sambung masuk ke huruf lam ya. Wal ya, langsung ke situ ya. Wal adiyati. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wal adiyati. Kemudian huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya, terdapat tanda alif kecil. Wal adiyati. Kemudian dhabha. Huruf ba berharokat sukun, maka dia dibaca pantul atau qalqalah ya. Dhabha. Kemudian huruf tanwin an dirubah menjadi a ya, atau ha, karena ini sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Kita berhenti di sini, maka teorinya adalah merubah tanwin menjadi fathah atau a ya. Seperti ini, an menjadi a. Wal adiyati dhabha. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Falmuriyati qadha. Perhatikan, fal huruf fa langsung sambung ke sini ya, ke huruf lam yang sukun. Fal ya.
Falmuriyati. Huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Falmuriyati. Kemudian huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Falmuriyati qadha. Huruf da berharokat sukun, maka kita baca pantul ya, atau kita qalqalahkan. Qad. Falmuriyati qadha. Kemudian huruf ha atau han berubah menjadi ha ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan sebagaimana tadi metode pertama ya. Falmuriyati qadha. Seperti itu ya. Lalu dibaca 2 harokat ya, dipanjangkan 2 harokat. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ketiga. Falmughirati. Huruf fa langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Falmughirati. Huruf ghi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Falmughirati. Huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Falmughirati. Kemudian subha. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan ya. Kemudian huruf ha dirubah menjadi a atau fathah ya, yang tadinya tanwin menjadi a atau fathah karena kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya, kita rubah tanwin menjadi a atau fathah. Falmughirati subha. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ayat keempat. Fa'atharna bihi naq'a. Perhatikan, fa'atharna bihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Fa'atharna bihi naq'a. Huruf qaf dipantulkan ya, atau dikolkolahkan karena berharokat sukun. Naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Kemudian huruf tanwin an berubah menjadi a atau fathah karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, dan kita panjangkan 2 harokat ya karena ada alif di depannya. Fa'atharna bihi naq'a. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ayat kelima. Fawasatna bihi jam'a. Perhatikan, fawasatna. Huruf ta berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Fawasatna bihi. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil yang ini ya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Huruf ain yang di ujung kita rubah dari tanwin menjadi a atau fathah ya, sebagaimana tadi, dan kita panjangkan 2 harokat ya. Fawasatna bihi jam'a. Baik, kita lanjut ke ayat ke-6. Innal. Huruf in, huruf na ditahan dan ditekan. Kemudian kita langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Innal insana. Innal insana. Huruf i huruf nun sukun bertemu sa, yang ini ya, nun sukun bertemu sa, maka kita baca dengung dan disamarkan ya, kita dengungkan dan kita samarkan.
Innal insana. Innal insana. Kemudian li rabbihi, huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan, atau ditahan dan ditekan ya. Li rabbihi lakanud. Lakanud. Huruf nu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf nu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf da disukunkan atau dun disukunkan dan dimatikan, merubah huruf tanwin un menjadi sukun ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Wa innahu ala, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Wa innahu, kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat waw atau u ya, terbalik ya, yang ini ya. Kalau u biasa yang seperti ini 1 harokat, kalau dibalik seperti ini maka ini dibaca 2 harokat ya. Wa innahu ala, kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa innahu ala, kemudian kita lanjut di sebelahnya. Dzalika la syahid. Perhatikan huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dzalika la syahid. La syahid. Kemudian huruf hi dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf hi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf dal atau dun disukunkan atau dimatikan ya. Dzalika la syahid. La syahid. Seperti itu ya. Huruf dalnya disukunkan, kemudian kita kol-kolahkan ya di ujung. La syahid, dipantulkan ya. Baik, kita lanjut ke ayat ke-8. Wa innahu lihubbil. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid yang ini. Wa innahu, kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik ya. Kalau yang u biasa seperti ini 1 harokat, ini 2 harokat ya kalau terbalik seperti ini. Wa innahu lihubbil, kemudian huruf ba ditahan dan ditekan, kemudian kita langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Contohnya wa innahu lihubbil khairi. Lihubbil khairi. Huruf kha di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Khairi. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. La syadid. Huruf di dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf di terdapat ya sukun atau ya mati. Kemudian huruf da di ujung disukunkan dan kita pantulkan ya, atau kita kol-kolahkan. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. La syadid. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke ayat 9. Afala ya'lamu. Huruf la dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat alif ya. Afala ya'lamu. Ya'lamu idza. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Afala ya'lamu idza bu'thira.
bu'thira, bu'thira ma fil. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma fil, huruf fi langsung kita sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Fil kubur, huruf bu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf bu terdapat waw sukun atau mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ri disukunkan atau dimatikan ya. Fil kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ayat 10. Wa hussila, perhatikan huruf so ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Wa hussila, wa hussila ma fis sudur. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma fis, kemudian huruf fi langsung disambung ke huruf so ya, langsung sambung masuk ke sini, ditahan dan ditekan ya karena terdapat tanda tasdid. Ma fis sudur. Huruf du dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf du terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ri disukunkan atau dimatikan. Wa hussila ma fis sudur, ma fis sudur. Ya, lanjut ke ayat terakhir, ayat 11. Inna rabbahum, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Inna rabbahum, huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Inna rabbahum, inna rabbahum, ini huruf hu ya, perhatikan. Inna rabbahum ya, kemudian huruf nu mim bertemu dengan ba, kita tahan dan tekan 2 harokat ya. Inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim yauma idzil, perhatikan huruf ya di ayun ya. Yauma, ini huruf ha atau hi ya, perhatikan. Yauma idzi, huruf ya di ayun ya karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma idzin. Nah, huruf tanwin in bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwin innya melebur menghilang ke huruf lamnya. Contohnya yauma idzil, idzil ya, bukan lagi idzin tapi idzil. Yauma idzil la khabir, la khabir. Huruf bi ya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ra atau run disukunkan atau dimatikan ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Ya, seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kembali kita mereview atau kembali mengulang bacaan kita dari ayat 1 sampai ayat ke-11 ya, ayat terakhir, agar sobat di rumah juga bisa mengikuti tadi setelah kita jelaskan satu ayat demi satu ayat ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha,
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini, latihan membaca Al-Qur'an di surah Al-Adiyat ya. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesabaran dan juga kekuatan untuk terus bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.